Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk hadir di majelis ilmu ini, yang tentunya di balik kemudahan ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat yang sering kali manusia tertipu dari kenikmatan ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada dua nikmat yang mana manusia sering kali tertipu dari dua nikmat ini, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Penjelasan tentang siapa orang yang tertipu dari dua nikmat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau rahimahullah menuturkan, terkadang manusia itu berada dalam kondisi yang sehat, atau seseorang terkadang diberikan oleh Allah nikmat sehat, namun dia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Dan terkadang seseorang itu memiliki waktu luang atau diberi Allah nikmat waktu luang, namun di sisi lain pada saat itu juga dia dalam kondisi tidak sehat. Dan subhanallah, mereka inilah orang-orang yang tertipu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua nikmat ini, yakni nikmat sehat dan waktu luang, dikumpulkan menjadi satu dalam diri seseorang, kemudian orang tersebut malah bermalas-malasan dalam ketaatan kepada Allah. Orang tersebut bermalas-malasan untuk mempelajari firman Allah. Orang tersebut bermalas-malasan untuk menuntut ilmu agama. Dan alhamdulillah, kita yang hadir pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan untuk memanfaatkan dua nikmat ini, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Yang ini semoga menjadi pertanda bahwa Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan bagi kita semua. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kenikmatan yang tidak kalah besar, yang tidak kalah agungnya, bahkan justru ini menjadi sebuah mukjizat yang paling besar, yakni nikmat diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ini merupakan pedoman hidup kita, sebagai patokan landasan untuk kita hidup. Dan Al-Quran ini akan menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan ayat ini dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Beliau menuturkan bahwa Allah Ta'ala di dalam ayat ini mengabarkan akan keagungan dan kemuliaan Al-Quran, bahwa dengan izin Allah, Al-Quran ini akan membimbing kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling benar, jalan yang paling mulia, dalam hal apa saja, dalam hal akidah, amal, dan akhlak. Kemudian beliau melanjutkan, barang siapa mengambil bimbingan dari apa-apa yang diserukan Al-Quran, maka dia adalah orang yang paling baik dan paling sempurna dalam segala urusannya. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang besar ini, mensyukuri nikmat diturunkannya Al-Quran,
terkhusus kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat ini adalah dengan cara kita mempelajari Al-Quran. Tentunya kita semua menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Kita sedang mencari ridho Allah. Kita menginginkan Allah ridho kepada kita dengan cara kita menuntut ilmu. Dan kita juga menginginkan kita ini masuk di salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kala itu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentunya kita ingin menjadi sebaik-baik manusia. Dan ada syaratnya, sebagaimana dijelaskan Nabi, ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Syaratnya adalah dengan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin tentang makna ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Bahwa maknanya ini ada dua. Yang pertama adalah mempelajari atau mengajarkan lafadznya atau cara membacanya. Dan ini merupakan syiar Islam. Karena di agama lain tidak ditemukan adanya ilmu khusus yang digunakan untuk mempelajari cara membaca kitab-kitabnya. Ini tentunya di agama-agama yang diturunkan oleh Allah, di agama tersebut kitab seperti Injil, Taurat, Zabur, di dalamnya tidak ada ilmu tentang ilmu khusus tentang bagaimana cara membaca kitab tersebut dengan baik dan benar. Dan tentunya ini tidak menjadikan sebuah bahan ejekan atau olok-olokan bahwa di kitab-kitab sebelumnya itu tidak semulia Al-Quran. Bukan demikian, tapi memang ini hanya penggambaran bahwa Al-Quran ini berarti memang benar-benar mulia. Al-Quran ini benar-benar ucapan Allah yang dari semenjak diturunkan, semenjak disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian turun terus sampai detik ini, Al-Quran itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap asli, tetap utuh. Dan salah satu wasilahnya dengan diturunkannya ilmu-ilmu tajwid yang ini menjadikan Al-Quran tetap dibaca sebagaimana ketika diturunkan. Keumuman dalilnya di dalam surat Al-Muzammil ayat keempat yang sering kita dengar, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran ini dengan tartil, dengan pelan, dengan tadabbur. Kemudian makna yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yakni mempelajari atau mengajarkan isi kandungannya. Yang pertama tadi mempelajari atau mengajarkan lafadznya atau cara membacanya. Yang kedua mempelajari atau mengajarkan isi kandungannya, baik dalam hal akidah, tauhid, adab, amalan, dan seterusnya. Penjelasan beliau ini, penjelasan dari makna ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ini selaras dengan hak-hak Al-Quran. Al-Quran ini mempunyai hak-hak yang perlu untuk kita tunaikan. Ada dua. Yang pertama adalah iqamatul huruf. Dan yang pertama adalah iqamatul huruf, yang kedua adalah iqamatul hudud. Apa itu iqamatul huruf? Yang pertama iqamatul huruf. Ini adalah hak untuk menyempurnakan bacaan huruf-hurufnya. Hak untuk menyempurnakan bacaan huruf-hurufnya. Agar apa? Agar kita dapat membaca dengan kaifiyah atau tata cara yang baik dan benar. Tidak sembarangan.
dan agar kita bisa membaca Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih, yakni bahasa Arab. Kemudian yang kedua, hak Al-Quran yang perlu untuk kita tunaikan. Ya, perlu digarisbawahi bahwa ini hak berarti perlu untuk kita tunaikan. Yang pertama tadi iqamatul huruf, hak untuk menyempurnakan bacaan huruf-hurufnya. Yang kedua iqamatul hudud, hak untuk mengamalkan isi kandungannya. Supaya apa? Ya, supaya kita dapat mengendalikan jiwa dan raga agar senantiasa berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan agar tidak melanggar rambu-rambu larangan yang ada di dalamnya. Ada tambahan faidah penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang hadis ini, yakni beliau pernah berkata, ya, dari makna hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, kita semakin memahami bahwa betapa besar fadilah atau keutamaan halaqah Al-Quran, di mana di dalam halaqah tersebut mempelajari kalamullah. Yang dipelajari itu ucapan Allah. Barang siapa yang ikut andil demi terselenggaranya halaqah Al-Quran tersebut, walaupun dengan sesuatu yang sederhana, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Barang siapa memasukkan anak-anaknya dalam halaqah ini, yakni halaqah Al-Quran, maka ia pun akan mendapatkan pahala yang besar. Dan barang siapa yang menyempatkan waktu untuk mengajar dalam halaqah ini, sungguh ia akan mendapatkan pahala yang besar. Maka semoga saja ya, seluruh panitia maupun ikhwah yang berada di balik pelaksanaan halaqah Al-Quran ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, pahala yang besar tentunya, karena ini berkaitan dengan halaqah Al-Quran. Tayyib, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kira-kira di antara kita adakah yang bertanya-tanya, kira-kira kenapa kita harus mempelajari atau membenarkan bacaan Al-Quran kita? Baik. Nah, jawabannya adalah karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan Allah. Al-Quran ini adalah kalamullah, yang dia ini turun dengan bahasa Arab. Maka dari itu perlu untuk kita pelajari, karena tidak turun dengan bahasa kita. Jika tidak kita pelajari, maka ini bisa dipastikan akan banyak sekali terjadi kesalahan, baik kesalahan yang ringan maupun yang parah.